Salam dulu. Salam dulu. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana suara Ibu di sana? Jelas terdengar? Jelas, Bu. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Masih bisa itu kan? Masih bisa join di materi kita hari ini. Jadi sebelum kita mau melakukan melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Mungkin Rani? Ya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kebudayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rani sudah memulaikan pelajaran hari ini dengan membaca doa. Ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran kemarin masih tentang hak dan kewajiban guru. Nah, beberapa materi kemarin di pertemuan pertama itu udah kita laksanakan hak dan kewajibanku di rumah. Kemudian di materi kedua itu hak dan kewajibanku bertetangga, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, sebelum Ibu tampilkan materi yang akan kita pelajari, kira-kira ada nggak sih yang kalian tahu apa sih hak dan kewajiban kita di sekolah? Kira-kira apa sih? Sebagai siswa? Belajar. Ya, belajar, betul. Ada lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh sih pastinya, Bu. Benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Menanamkan disiplin yang pastinya. Ada lagi, Isma? Isma, ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Meira, ada lagi? Kira-kira apa hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai siswa? Ada lagi? Oke? Mematuhi aturan. Ya, mematuhi aturan yang berlaku. Ya, itu adalah yang kalian sebutkan itu semuanya tepat sekali, karena hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah itu akan kalian laksanakan dan kalian terima sendiri, karena kalian sudah tahu apa sih hak dan kewajiban. Nah, berikut Ibu akan tampilkan video tentang hak dan kewajiban itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Bisa kalian lihat di sekolah. Sudah ada di gambar kalian? Nah, sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Lalu hak dan kewajiban siswa berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Lalu hak dan kewajiban siswa di kelas. Oke, berikut Miss Iman sampaikan beberapa jenis hak siswa sebagai warga di sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, jadi guru tidak boleh pilih kasih. Yang kedua, siswa juga berhak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan remedial. Yang keempat, berhak mendapatkan banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang keenam, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang ketujuh, Oke, sudah kita tampilkan tadi ya materi yang kalian lihat tadi tentang materi hak dan kewajiban di sekolah. Sudah kalian lihat dari beberapa pengertian hak dan kewajiban, itu sudah kalian terima di materi-materi sebelumnya. Cuman yang hari ini kalian akan mendapatkan tentang
Apa sih hak dan kewajiban kalian di sekolah? Kira-kira ada perbedaannya tidak antara hak dan kewajiban kalian di rumah, bertetangga, dan di sekolah? Kira-kira ada tidak? Siapa yang bisa jawab? Isma, ada tidak perbedaannya kalau kita di rumah, kita hidup bertetangga dengan kita di sekolah? Ada nggak perbedaannya? Ada. Ya, iya, salah satunya apa tuh perbedaannya kita di sekolah? Di sekolah nggak, Bu? Iya, hak dan kewajiban kita di sekolah tuh apa sih kira-kira yang Isma lihat di video tadi? Kalau hak mendapatkan toilet yang bersih, kalau kewajiban membersihkan toilet. Iya, benar. Jadi kita tuh berhak ya, berhak kita mendapatkan, kita punya hak kalau kita mau gunakan toilet itu kita punya hak mendapatkan toilet yang bersih, airnya cukup, tidak jorok dan sebagainya. Tapi kewajiban kita di balik hak itu kita juga harus melaksanakan kewajibannya dengan cara membersihkan. Makanya ada jadwal piket, ya kan? Nah, kalau untuk di kelas kira-kira Eno, apa sih hak dan kewajiban kita di kelas Eno? Haknya itu membersihkan kelas. Ya. Nah, kalau kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan kelas. Iya, kita berhak mendapatkan kelas yang bersih, layak, ya kan? Tidak kotor, tidak berdebu. Jadi kita enak dalam kelas, udaranya bersih. Nah, tapi kita juga berkewajiban membersihkan kelas. Kalau Rani, kira-kira masih seputaran sekolah, apa sih hak dan kewajiban kita, Rani? Contohnya? Kalau di lingkungan sekolah, Bu, Ya, kita harus mentaati peraturan sekolah dengan cara tidak mencoret-coret bangku, meja, terus kita dapatkan ya pastinya enak dipandang, belajar juga enak. Iya. Jadi kita punya hak mendapatkan kelas yang bersih, sekolah yang bersih kan, Rani kan? Nah, jadi kita juga berhak tidak mengotori meja, ya, kursi, apalagi dinding sekolah. Kalau Merah, kira-kira kita di dalam kelas itu kita pengen dapat pelajaran yang baik dari guru, ya kan? Kira-kira apa sih hak kita biar kita tuh nerima pelajaran yang baik dari guru tuh? Kita harus apa? Kita harus apa? Kita harus belajar dengan iya, itu dia ya. Jadi iya, benar. Nah, jadi yang kalian paparkan tadi, yang kalian jelaskan tadi itu adalah bentuk nyata hak dan kewajiban yang kalian implementasikan di sekolah. Ya kan? Dari mendapatkan toilet yang bersih, kata si Isma. Mendapatkan kelas yang baik, kata si Eno. Mendapatkan ruangan yang bersih dari coretan, kata Rani. Belajar yang giat, kata Mira. Itu semuanya adalah bukti contoh nyata dari hak dan kewajiban kalian di sekolah. Nah, jadi kalau begitu, kalian sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan hari ini, yaitu kalian menyampaikan saran atau ide dari materi yang telah kita sampaikan. Kalian telah menyampaikan saran atau pendapat kalian tentang kehidupan hak dan kewajiban kalian di sekolah, karena kalian berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan tempat yang layak, itu hak kalian sebagai siswa. Dan baik itu sebagai siswa dan kami sebagai guru pun mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Kan kalian lihat juga, guru juga punya kegiatan piket kan? Ada jadwal piket juga kan, Bapak dan Ibu guru kan? Nah, jadi hak dan kewajiban kita di sekolah ini sama ya. Jadi kita mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Kalau untuk mendapatkan kenyamanan, kalian juga harus berhak mendapatkan kenyamanan dari sekolah, ya kan? Nah, betul. Kemudian untuk materi berikutnya, nanti kalian akan mengerjakan soal di LKPD yang udah Ibu sharekan di grup tadi. Udah Ibu sharekan di grup.
Mungkin Ibu bisa tampilkan lagi. Oke, sudah terlihat? Ada tampilan? Ada? Nah, Ada, Bu. ya. Nah, di LKPD tadi yang udah Ibu sampaikan, Ibu minta kalian menjawab secara individu ya, karena kalau untuk kelompok, kayaknya kelompok kita kurang, tidak semua yang hadir. Inilah kendala kita, tapi nanti tetap Ibu sharekan di grup WA, tetap Ibu minta itu akan untuk menambahkan nilai kalian di materi ini, di pembelajaran ini. Nah, tadi kan udah Ibu tampilkan video, jadi sudah mendapatkan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan sudah kalian laksanakan. Kalau kalian masih belum jelas, boleh kalian buka di link video yang sudah Ibu share. Nah, dari video tadi, kalian sudah menyampaikan kewajiban hak dan kalian di sekolah. Nah, nanti kalian kerjakan di tabel ini ya. Apa sih kewajiban, apa sih hak kalian. Nah, nanti kalian kerjakan, kalian sharekan di grup. Boleh berupa voice note atau berupa tulisan, boleh kalian sharekan di grup. Nah, kemudian Ibu minta ada teks bacaan. Ada teks bacaan ini, Ibu minta salah satu bisa membacakannya. Mungkin siapa? Eno? Terlihat jelas Eno di layar HP kalian? Jelas, Bu. Iya, bisa dibacakan Eno dari judulnya. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Iya. Terima kasih Eno. Nah, Sama, Bu. di materi ini memaparkan tentang hak kalian di dalam kelas. Khususnya di dalam kelas, umumnya di dalam sekolah. Nah, bisa Ibu ulangi, sekolah yang indah dan rapi. Nah, setiap siswa itu wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Nah, itu kewajiban kalian, agar sekolah itu terlihat indah dan rapi. Nah, makanya ada kegiatan yang namanya kerja bakti, biasanya di hari Sabtu atau di hari Jumat kan, kita bersih piket halaman biasanya kan. Kalau untuk piket kelas itu kita menggunakan jadwal rolling setiap hari. Siswanya dibagi menjadi beberapa, setiap harinya kita laksanakan. Tapi kalau untuk di lingkungan sekolah, lingkungan halaman, kita akan melaksanakan piket halaman. Nah, di sini siswa akan diminta haknya. Apa sih hak-hak mereka sebagai siswa? Apa sih kewajiban mereka sebagai siswa? Nah, ini sudah dipaparkan tadi. Jadi, dari materi ini, dari teks ini, Ibu minta lagi kalian menentukan kalimat-kalimat saran. Kira-kira dari teks tadi, ada nggak sih termasuk kalimat saran di dalam teks tadi? Nah, Ada, Bu. ada. Kira-kira apa, Rani? Saya dapatkan dari teks di atas, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi, Bu. Iya, ini kan? Ini kan alineanya kan? Iya, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Ini saran kalian. Dan saran ini harusnya dilaksanakan karena diminta semua siswa. Ada lagi saran yang kalian ambil dari teks tadi?
Siapa Ada, yang bisa Bu. jawab? Ada. Apa Isma? Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Iya, benar. Pohon-pohon yang ada itu harus dirawat bersama. Nah, itu juga kalimat saran. Ada lagi? Ada, Bu. Ada. Apa itu, Eno? Kursi-kursi dan meja tidak boleh ada coretan. Iya, benar. Kursi-kursi dan meja harus tidak ada coretannya. Ini semua yang kalian baca tadi itu sudah terlampir pada teks bacaan ini. Dan salah satunya mereka yang kalian jawab tadi itu adalah kalimat saran yang ingin kita inginkan di sekolah ini. Biasanya kan kita kalau tidak disuruh guru kan tidak dilaksanakan kan. Nah, kira-kira kita sebagai siswa itu kalau kita punya saran seperti ini, bisa nggak sih dilakukan? Berkewajiban nggak kalian melakukannya ini? Kewajiban, Bu. Iya, sangat. Karena itu kalian menuntut hak kalian dan kalian harus juga dituntut tentang kewajiban kalian. Nah, kemudian sudah kalian jawab, sudah terjawab, kemudian kewajibannya. Kewajibannya itu, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak akan berpangku tangan. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Kira-kira apa tuh sarannya dari teks tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Rani mungkin? Ya, silakan Rani. Pertama itu kelasnya harus rapi dan bersih. Iya, benar. Terus satu lagi, Bu. Iya, silakan. Ya, guru harus tertata rapi. Iya, benar. Jadi kalau kalian itu punya hak mendapatkan sekolah yang baik, kalian juga berkewajiban agar tidak berpangku tangan. Tadi kata si Rani, kelasnya harus bersih. Dan satu lagi, katanya meja gurunya harus rapi. Itu kira-kira tugas siapa tuh yang bersihkan, merapikan tugas meja guru itu? Siswa dan guru. Iya, siswa merapikan, guru juga menjaga kerapiannya. Jadi kalau guru datang langsung berantakin meja itu, kira-kira contoh yang baik tidak ya? Tidak baik, Bu. Tidak. Jadi guru harus memberikan contoh yang baik dan kalian diminta tidak berpangku tangan. Nah, ada lagi jawaban selain Rani? Ada, Bu. Ada. Apa itu, Isma? Papan tulis harus selalu bersih. Iya, jadi setelah kita melaksanakan pelajaran itu diminta papan tulisnya harus kembali bersih. Kira-kira untuk apa sih, Isma, papan tulis selalu bersih? Biar bisa menulis pelajaran berikutnya. Berikutnya, betul. Coba kalau kita masuk kelas, tiba-tiba kelasnya berantakan, papan tulis masih penuh dengan tulisan-tulisan, kira-kira apa sih yang buat kita semangat? Ada tidak? Tidak kan? Nah, tapi sebaliknya, kalau kalian masuk kelas, melihat kelas rapi, siswanya sudah siap, ya kan? Papan tulis sudah bersih, gurunya masuk pasti akan memberikan semangat yang baik untuk anak-anaknya, untuk memberi pelajaran ke anak-anaknya. Nah, kemudian ada lagi, kira-kira saran yang mau disampaikan agar kalian punya kewajiban yang benar? Ada, Eno? Masih ada? Sudah? Cukup? Oke, nah. Dari beberapa materi tadi yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kira-kira ada tidak yang masih kurang paham atau kurang jelas? Coba dipertanyakan, mungkin kita bisa diskusikan di sini. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Baik, nah kalau sudah paham, nanti lembar LKPD-nya kalian kumpulkan di WA grup masing-masing. Ada forum diskusinya, tolong nanti didiskusikan di grup ini saja, jangan keluar dari grup. Ibu akan memantau siswa-siswa yang aktif, masih seperti kemarin-kemarin juga, keaktifan itu tetap Ibu pantau, kehadiran juga. Ini tadi udah ada beberapa yang masuk, mungkin karena terkendala jaringan dan karena kesalahan teknis juga. Tapi pengumpulan tugas tetap Ibu lihat, itu akan memandukan dari kehadiran dan nilai yang akan Ibu terima.
5 ya, yang akan Ibu bagikan ke kalian. Kemudian dari beberapa materi ini yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ibu minta satu orang mewakili. Silakan, Eno atau Rani atau Isma. Kewajibannya harus belajar, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Ya, disiplin dalam mengerjakan tugas, betul. tidak ribut di kelas, Iya. dan siswa juga berhak mendapatkan ilmu. Iya, jadi itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban kalian itu harus seimbang. Kalian berhak mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran yang baik, mendapatkan perlindungan dari guru, mendapatkan perlindungan dari sekolah dan sebagainya. Tapi kalian tidak lepas dari yang namanya kewajiban. Kewajiban kalian sebagai siswa juga dituntut. Nah, tadi yang udah kita paparkan, kalian membersihkan kelas, tidak membiarkan papan tulis kotor, selalu bersih, kata si Isma tadi kan. Nah, selalu tidak membiarkan meja guru berantakan, ya kan Rani? Nah, selalu menjaga agar apa tadi? Meja, kursi, agar rapi, tidak penuh, Tidak ada coretan. Iya. Jadi itulah salah satu dari bentuk nyata dari hak dan kewajiban yang kalian lakukan di sekolah. Oke. Untuk materi berikutnya nanti akan Ibu sampaikan di WA group nanti setelah kalian mengumpulkan beberapa tugas. Nanti akan Ibu ambil kesimpulan dan akan yang mendapatkan nilai rendah tetap akan Ibu beri tugas kembali. Untuk nilai yang baik akan Ibu sharekan juga di grup ini. Untuk kedepannya, untuk penugasan tetap Ibu bagikan nanti di grup. Materi berikutnya juga akan kita bagikan di grup, akan kita diskusikan di grup. Hari ini sampai di sini materi yang Ibu sampaikan untuk materi hak dan kewajiban di sekolah. Untuk kalimat saran sudah kita capai, untuk tujuan pembelajaran juga sudah kita capai. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Rani. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rani, terima kasih Eno, terima kasih Meira, terima kasih Isma, terima kasih atas atensi hari ini. Bu mohon maaf jika ada keterlambatan, ada kesalahan, masalah jaringan kita tadi, keluar masuk. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa jika ingin keluar gunakan masker, sering-seringlah cuci tangan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Jangan lupa belajar ya. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Nanti enak kalau besok di rumah